Shalom. Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-17 sebagai dasar alasan utama orang mau bertobat kepada Tuhan. Orang yang mau bertobat kepada Tuhan karena punya alasan tersendiri, punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan tersendiri. Bahkan orang yang mau mengasihi Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, termasuk orang yang mau menyerahkan hidupnya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan cara meninggalkan hidup yang lama, yaitu dalam kejahatan dan dosa, lalu berbalik kepada jalan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua karena punya alasan tersendiri. Berhubung dengan Matius pasal yang ketiga ini, maka tema kita hari ini berbicara tentang 4 alasan orang mau bertobat. Dan 4 alasan ini saya akan sampaikan secara terus terang kepada saudara sekalian dimanapun berada, terkhususnya umat Kristiani yang akan mendengar, sekiranya bisa menjadi berkat tersendiri dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Alasan yang pertama, orang mau bertobat karena mengenal Tuhan. Matius pasal yang ketiga ayat yang kelima. Saudara yang kekasih, berdasarkan ayat ini, ketika Yohanes ada di sungai Yordan, maka ada berbondong-bondong orang Yahudi dari Yerusalem, dari Yudea, dan bahkan orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis pada waktu itu ada juga yang dari sekitar sungai Yordan. Ketika mereka datang ke sana, mereka mengaku dosa lalu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga pertanyaannya seorang kasih, orang yang datang kepada Yohanes pada waktu itu lalu dibaptis, apakah mereka itu sudah mengenal Tuhan atau belum? Yang jelas, kalau orang bisa mengakui dosanya kepada Tuhan lalu dibaptis, itu artinya bahwa orang-orang yang pada waktu itu datang kepada Yohanes adalah mereka yang sudah mengenal Tuhan. Nah, saudara yang kasih, ciri khas orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang benar-benar meninggalkan segala kejahatan lalu berbalik kepada Tuhan dengan cara bertobat. Orang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang mau beriman hanya kepada Tuhan. Orang mau suka mendengarkan firman Tuhan. Dan bahkan orang yang mengenal Tuhan selalu bisa membedakan mana itu kejahatan dan mana itu kebaikan. Termasuk orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang suka merendahkan hatinya untuk mengakui segala dosa-dosa, mengakui apa yang telah dilakukan dan salah di mata Tuhan. Dengan kata lain, ciri khas dari orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang ingin hidupnya takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, dan mencintai hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mengenal Tuhan itu tidak hanya dibutuhkan waktu 1-2 hari, tetapi mengenal Tuhan itu sangat butuh waktu. Dan bahkan setiap hari kita sangat butuh untuk belajar mengenal Tuhan. Sebab belajar mengenal Tuhan, sampai hari ini satu orang pun di dunia ini yang belum sempurna dia sudah mengenal Tuhan dengan seutuhnya. Tidak. Tetapi yang benar, sampai hari ini setiap orang yang percaya masih terus melangkah, belajar, terus mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Sang Juru Selamat di sepanjang kita masih mendiami dunia yang fana ini. Dan bahkan yang kita tahu daripada Tuhan sampai hari ini adalah sifat Tuhan adalah kudus, suci, dan penuh kasih dan adil. Kasih dan adilnya itu adalah yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Dan karena kita kenal Tuhan juga sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu, karena itulah alasan orang mau bertobat karena kenal Tuhan. Haleluya. Alasan yang kedua, kenapa orang mau bertobat? Alasan orang mau bertobat kepada Tuhan karena mengenal adanya kerajaan surga. Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua, lalu Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi karena ada kerajaan surga,
maka pengaruh daripada kerajaan yang belum bisa kita lihat sekarang, segala suasana dan nuansa pengaruh kerajaan itu, yaitu disebut kerajaan Tuhan itu, dan termasuk waktunya kerajaan itu akan hadir dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada waktu yang tidak disangka-sangka, maka semuanya itulah yang sering mempengaruhi orang, bisa membuat orang untuk sadar bahwa pentingnya dan bisa menyadari atas pentingnya sebuah pertobatan. Bertobat artinya kita mau berubah hidup kita dari jahat menjadi yang baik, dan bahkan bertobat artinya kita mau sadar mengakui dosa kita, berbalik dari kejahatan, meninggalkan kejahatan, lalu kita mau berbalik kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ingat saudara, berbicara soal kerajaan surga merupakan tempat yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan ingat, kerajaan surga merupakan tujuan akhir perjalanan dari setiap iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi iman yang kita miliki atau iman yang kita pergunakan sebagai jembatan untuk percaya kepada Tuhan selama ini, Alkitab katakan tidak akan sia-sia apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Dan tidak sia-sianya adalah kita akan menuju kepada kerajaan surga itu. Berbicara soal kerajaan surga, maka Alkitab juga menyatakan bahwa kerajaan surga merupakan sebuah tempat yang dimana tidak bisa ada kejahatan masuk ke sana, dosa tidak bisa tinggal di sana, dan bahkan orang yang tukang sihir, penipu, pesina, pencuri, pemabuk, dan lain sebagainya, semuanya tidak bisa dapat tempat di dalam kerajaan yang Tuhan yang disebut surga itu. Dan menariknya saudara kasih, kerajaan Tuhan itu yang disebutkan atau yang kita nantikan untuk kita mendiami sampai hari ini, Tuhan Yesus masih terus kerjakan. Tuhan Yesus masih terus mempersiapkan dan merupakan sebuah proyek yang Tuhan terus kerjakan untuk mempersiapkan. Dan ingat, ketika Tuhan Yesus datang di tahun 2000 yang lalu ke dunia dengan tujuannya menghapus dosa manusia, menebus dosa manusia, dan bahkan mengorbankan dirinya. Kemudian ia juga disalib, dan kemudian ia dikuburkan, dan setelah ia bangkit dari kematian, ia naik ke surga. Nah, sewaktu Tuhan Yesus naik ke surga dan sebelum turun Roh Kudus, maka yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah melakukan sebuah rapatnya dalam internalnya Tuhan itu sendiri. Dan mungkin waktu itu salah satu rapat adalah untuk mempersiapkan kerajaan surga ini. Yang kedua adalah Roh Kudus turun sesuai dengan janjinya Tuhan Yesus kepada kedua belas muridnya sebelum ia naik ke surga. Dan ingat saudara, tugas dari Roh Kudus adalah menginsafkan orang daripada dosa, menginsafkan hidup orang terhadap kebenaran Tuhan, dan bahkan menginsafkan orang untuk bisa bertobat, saudara. Nah, orang bisa bertobat karena ada kerajaan surga. Nah, suasana kerajaan surga itulah yang hadir, dan hadiratnya itu dibawa oleh Roh Kudus untuk membuat orang hidup itu damai, hidup itu bisa nyaman, senang, bahkan hidup itu dengan tentram, dan bahkan bisa menjauhkan hidup dari kekerasan, kejahatan. Semuanya itu adalah bagian dari ciri khas dari suasana surga. Jadi suasana surga itu juga termasuk ciri khasnya adalah hidup yang damai, sukacita, sabar, bahkan penuh dengan kemurahan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Untuk itu saudara kasih ingat, karena kerajaan surga itu, maka sampai hari ini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita terus mengerjakan keselamatan kita, yaitu salah satu kerjaan keselamatan kita adalah pertobatan itu. Haleluya. Hal yang ketiga, alasan orang mau bertobat karena untuk menghasilkan buah. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8 menghasilkan buah. Di Matius pasal yang ketiga ayat ke-8 dikatakan bahwa jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi pertobatan kita itu, kita harus bisa merupakan sebuah tanda
kesimpulan atau sebuah tanda pembuktian bahwa dengan kata lain begini, ketika kita ingin menghasilkan buah, dengan kata lain kita ingin untuk membuktikan kualitas hidup kita sebagai anak Tuhan, kualitas hidup kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kualitas hidup kita sebagai orang-orang yang selama ini percaya kepada Tuhan. Jadi kualitas hidup kita adalah harus menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita ibarat pohon anggur, maka buah kita juga adalah buah pohon anggur. Tidak mungkin kita ibarat pohon anggur lalu kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita adalah buah pohon ara. Tidak. Tetapi yang benar adalah jika kita ibarat hidup kita ini ibarat pohon anggur, maka buah-buah kehidupan kita juga adalah buah anggur yang sangat disukai oleh Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih, berbicara soal menghasilkan buah, maka berbicara soal kualitas hidup kita. Jadi kualitas hidup kita dari segi karakter, dari segi cara berpikir kita, dari paradigma kita, dan bahkan dari segi gerak-gerik kita. Apakah benar menunjukkan kualitas hidup kita mengasihi Tuhan dan benar-benar kita mau bertobat dengan di hadapan Tuhan, atau kualitas kita, diri kita masih belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan setiap kualitas hidup kita yang disebut untuk menghasilkan buah itu, setiap orang bisa dapat menilai hidupnya sendiri, dan jika kedapatan yang jelek, maka Tuhanlah yang bisa merubah buah yang jelek menjadi buah yang baik. Haleluya. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, seorang kekasih, orang mau bertobat karena orang ingin untuk dibaptis. Matius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11. Ingat saudara, baptisan yang saya maksudkan menurut Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11 ini bukan berbicara soal tata cara daripada baptisan yang dilakukan oleh setiap orang Kristen di setiap gerejanya masing-masing. Tetapi baptisan yang saya berbicara di sini merupakan sebuah atau salah satu kehendak Tuhan yang harus benar-benar terjadi, tergenapi, bahkan dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengakui Tuhan sebagai Sang Juru Selamat dalam hidupnya. Saudara kekasih, baptisan bukan berbicara soal tata cara menurut Matius pasal 3 ayat 11, tetapi berbicara soal hadirat Tuhan, berbicara soal penyertaan Tuhan, berbicara soal kebersamaan hidup orang percaya dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ pun setiap orang percaya harus berada di situ. Dengan kata lain, Tuhan menyertai senantiasa kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Untuk itu saudara kasih, baptisan yang kita mau terima dari Tuhan, salah satu syaratnya adalah kita harus bertobat. Sebab ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka hadirat Tuhan, yaitu baptisan itu, terus memenuhi kehidupan kita untuk terus kita dipersiapkan untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Nah, saudara kasih, menggenapi kehendak Tuhan dengan cara dibaptis itu artinya Tuhan terus menyertai kita, bersama kita. Sebab Alkitab katakan bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya melalui bentuk hadiratnya yang disebut baptisan itu, atau disebut kehendaknya yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Jadi ketika Tuhan membentuk hidup kita, ketika Tuhan turut campur bekerja untuk mengubah hidup kita yang buruk untuk menjadi yang baik, maka itu disebut sebuah proses. Dan ketika Tuhan mencabut segala kejelekan hidup kita, Tuhan membersihkan segala noda dosa kita, maka waktu itu kita merasa sakit sekali. Memang tersakit, tapi kemudian hasilnya adalah mendatangkan
hidup bagi kita sebagai orang yang terus mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan, baptisan Tuhan, hadirat Tuhan, ketika dia turun atas kehidupan kita, maka kehidupan kita yang penuh jelek dia akan ubah. Dan orang yang sejahat apapun, ketika hadirat Tuhan mendatangi dia, menjamah seluruh hidupnya, hati dan pikirannya, maka dia akan berbalik dan mengakui Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamatku. Haleluya. Kiranya pelajaran hari ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Amin.